Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita kembali di kesempatan yang berbahagia ini, yaitu kita dapat berjumpa lagi di channel kesayangan kita, channel yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran agama Islam dan membongkar tipu daya busuk kaum kafir dan juga membentengi umat dari upaya pemurtadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini saya ingin menampilkan sebuah debat. Nah, bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama. Saya juga belum mendengarkan ya. Nanti kita simak bersama-sama sampai selesai. Mudah-mudahan kita tidak gagal paham. Nah, sebelum dilanjut, saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah berperan serta ikut membentengi umat dari upaya pemurtadan. Dan yang baru saja bergabung, jangan mau ketinggalan, ikut subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, ikut membentengi umat dari upaya pemurtadan. Dan apabila dianggap bermanfaat, silahkan share melalui media sosial Anda, sehingga apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh rekan-rekan Anda. Dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru, Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke saudaraku, tak perlu panjang lebar, kita saksikan videonya ya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Di sini kan dijelaskan ya Pak, bahwa Rasulullah SAW itu kelak perangilah engkau dengan pedang, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan pedang. Nah, di sini saya tanya kepada Anda. Di sini kan pembedaan kalimat ini disamakan ya Pak. Maksudnya berbeda di sini adalah kalimat kafir dengan munafik. Nah, di sini keduanya ini disebutkan dalam literatur kondisi yang sama. Maka secara tidak langsung ini bertujuan memiliki pemaknaan yang sama. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Anda. Apakah Anda mengetahui apa arti dari kalimat kafir serta munafik itu yang diceritakan dalam ayat ini? Coba silakan. Yesus mengajarkan kasihlah sesamamu manusia. Kasihilah sesama manusia. Yesus mengajarkan. Kalau Muhammad tidak, perangilah orang-orang kafir itu. Jangan, nggak ada alasan. Jangan pakai alasan. Yang jelas, kasihilah sesama manusia, artinya musuh pun dikasihi. Ini Muhammad perangi orang-orang kafir. Jangan pakai alasan. Judulnya kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Ini mengajarkan perangilah. Wah, apa yang mau diperangi? Berarti tidak mengasihi dong. Muhammad tidak mengasihi musuhnya. Lebih mulia kasihilah sesamamu manusia. Lebih mulia itu dibanding dengan perangilah orang-orang kafir. Nggak ada. Kalau tafsir pun gimana, itu nggak alasan. Kamu tafsirkan pun itu baik-baik, itu tidak alasan. Tapi inilah perkataannya yang mulia, agung dan mulia. Kasihilah musuhmu. Di situ disebut, tidak mengatakan kasihilah sesamamu agama. Tidak disebutkan di situ, tetapi kasihilah musuhmu di luar agamamu. Yang jelas manusialah. Datang Muhammad, perangilah. Nggak usah pakai alasan. Yang jelas perangilah manusia. Lebih mulia perkataan Yesus dibanding perkataan Muhammad. Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Tidak disebut di situ kasihilah
Tidak disebut di situ lawanlah orang kafir, lawanlah yang bukan agamamu, tidak disebut di situ. Tapi Muhammad mengajarkan, perangilah orang-orang kafir. Kafir ini manusia loh. Kafir ini manusia. Tapi Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu walaupun perbedaan, walaupun munafik atau kafir. Tetap Yesus mengajarkan mengasihi. Ini sungguh agung dan mulia perkataan Yesus. Bandingkan perkataan Yesus dengan perkataan At-Taubah itu. Bandingkan. Nggak usah pakai alasan, nggak usah. Mau kau buat pun alasan karena gini-gini, nggak apa itu, nggak mulia. Kenapa aku bilang nggak mulia? Karena engkau memerangi orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu manusia loh, Om. Manusia, Om. Tapi Yesus mengatakan, kasihilah manusia. Itu disebut kasihilah sesamamu loh, sesamamu. Seperti dirimu. Sama seperti dirimu, engkau harus mengasihi manusia. Datang Muhammad, perangilah orang kafir. Kafir itu manusia, Om. Manusia. Saya percaya kok Pak, saya percaya Yesus itu memberikan pengajaran kasih. Karena kan saya itu yang saya lihat adalah yang tidak memberikan pengajaran kasih itu kan adalah Kristen, ya kan? Sedangkan Yesus itu kan tidak mengajarkan Kristen, Pak. Yesus itu tidak mengajarkan ia menyembah dirinya, maka secara tidak langsung Kristen dengan Yesus itu berbeda. Tidak ada hubungan atau sesuatu yang relate dengan Yesus dengan dengan ajaran Kristen itu sendiri. Saya percaya kok Yesus itu memberikan pengajaran kasih. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Di sini saya sama sekali tidak ingin mencoba menafsirkan ayat Al-Quran sama sekali. Saya lihat mungkin ya walaupun Anda mengetahui hal-hal seperti ini dari link dan sebagainya dan situs sebagainya, Anda potong-potong ayat dan sebagainya, saya tahu kok. Tapi saya ingin tanya kepada Anda. Sekarang, apakah alasan Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang kafir tersebut? Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apa alasan Rasulullah SAW itu memerangi orang-orang kafir tersebut dan memerangi orang-orang munafik tersebut? Silakan. Ini terlihat ya, saya sudah melihat beberapa kemungkinan apa yang akan terjadi pembahasan selanjutnya mengenai statement Anda. Contohnya Anda mengutip perangilah orang-orang kafir. Dan di sini seperti yang Anda ketahui kan, kami menggolongkan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang di luar Islam. Ya kan? Maka secara tidak langsung perangilah orang-orang yang di luar Islam. Ya kan? Gini kan Anda mendefinisikan ayat tersebut. Dan ternyata di sini sudah ketahuan Anda tidak melihat literatur kondisinya, Pak. Literatur kondisi yang diceritakan dalam ayat tersebut bahwa orang-orang kafir dengan orang-orang munafik sudah diceritakan objeknya, subjeknya pada ayat tersebut. Maka perangilah orang-orang kafir itu, ya kan? Nah, di sini seharusnya Anda memerhatikan di awal literatur kondisinya, Pak. Bahwa di saat literatur kondisi yang diceritakan utama dalam ayat tersebut, maka tidak akan berlaku dengan selanjutnya. Maka ini hanyalah sebagai yang menjadi sebuah pengajaran dan apa yang menjadi sebuah penceritaan gitu loh. Perangilah orang-orang kafir tersebut. Bukan berarti kita harus memerangi orang-orang kafir terus memerangi, bukan seperti itu, Pak. Ya. Jangan Anda samakan ini jangan Anda samakan seperti wah ini perangilah orang-orang kafir ini, perangilah orang-orang kafir ini, berarti kami harus mengajarkan perangilah orang-orang kafir. Bukan seperti itu, Pak. Semuanya ada batasan serta semuanya pun ada aturan itu sendiri. Makanya dalam Islam sendiri dibatasi mana kafir harbi, mana kafir zimmi, mana kafir ini dan sebagainya agar kami bisa membedakan gitu loh. Ini kan yang namanya mengajarkan mana kafir yang disebut seperti ini, mana kafir yang disebut seperti ini, sehingga semuanya pun teratur gitu, Pak. Anda tidak boleh mendefinisikan perangilah orang kafir, maka kami harus memerangi orang Kristen, maka kami harus memerangi orang Buddha, maka kami harus memerangi orang Hindu. Salah, Pak. Ini namanya sebuah penganalogian binatang. Gitu loh. Paham ya, Pak? Satu lagi, Anda perlu mengetahui siapa kafir yang disebut sebagai kafir-kafir yang munafik serta kafir-kafir yang juga memerangi Rasulullah SAW.
Perlu Anda ketahui, kafir yang pada saat itu ialah kafir-kafir yang mengancam Rasulullah, yang pernah diceritakan mengepung rumah Rasulullah, yang merencanakan pembunuhan atas Rasulullah, yang pernah mengusir umat Rasulullah di mana tempat itu, sehingga Allah memerintahkan untuk mengusir mereka kembali. Ya, untuk mengusir mereka kembali. Dan semua itu pun ada batasannya. Diceritakan dalam Al-Quran, janganlah kamu membunuh wanita-wanita yang hamil, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh ini dan sebagainya. Itu kan ada batasannya, Pak. Artinya sesuatu yang di luar dari peperangan itu sendiri, jangan ikut campurkan dalam peperangan itu. Ini kan sudah termasuk dalam hukum perang, Pak. Apa yang perlu Anda permasalahkan gitu kan? Dan perangilah orang-orang kafir tersebut. Sudah saya perangilah orang-orang kafir tersebut, di mana yang pernah mengancam dirimu Rasulullah, di mana yang pernah mengusirmu dari tanah tempat kelahiranmu. Perangilah orang-orang kafir tersebut. Saya habis ini saya akan kasih ayatnya ya, sebentar. Saya udah mengatakan Yesus adalah jalan satu-satunya. Tapi Muslim mengatakan dia adalah jalan tapi bukan tujuan. Ya, saya bawa ke pikiran Anda. Dia itu jalan satu-satunya loh. Bisa datang ke Bapa. Nggak ada yang bukan Muhammad, bukan SWT. Itu masalahnya, Pak. Masalahnya kamu nggak di jalan yang benar. Itu aja masalahnya. Jadi ketika kamu sudah di jalan yang benar, di jalan Yesus Kristus, maka kamu dituntun oleh Roh Kudus. Di sepanjang hidupmu kamu dituntun, diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Begitu, Pak. Coba Pak, saya ingin tanya kepada Anda. Apa yang dimaksud pengajaran yang benar menurut Yesus itu sendiri? Sekarang saya tanya kepada Anda, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada ke-12 muridnya? Kebenaran yang diajarkan oleh Yesus kepada ke-12 muridnya. Ya, sehingga Anda katakan mereka menemukan jalan yang lurus. Ya, coba apa yang diajarkan Yesus? Coba, silakan. Kafir itu yang tidak percaya apa yang disembah Muhammad, tahu? Begitu, Om. Kafir itu orang yang tidak menyembah apa yang disembah Muhammad. Atau kata lain, kafir itu menyembah Yesus. Begitu, Pak. Kafir itu manusia. Yesus mengajarkan, kasihlah sesama manusia. Nggak ada alasan. Kau buat-buat pun alasan, perkataan itu tidak mulia. Perkataan mulia itu adalah Yesus. Ajarkanlah kasih sesamamu. Masalahnya, walaupun Yesus mengajarkan kasih, yang umatnya pun tidak melakukan kasih, itu urusan pribadi, Pak. Urusan pribadi. Jadi kalau Yesus mengajarkan kasih, itu bukan paksaan. Dia menawarkan. Masalah umat menerima, ya terima. Masalah tidak menerima, silakan. Jadi ada dua pilihan, Pak. Diterima atau tidak. Orang Kristen menerima atau tidak. Ada dua pilihan, Pak. Karena Yesus mengajarkan kasih itu tidak paksaan. Kalau Muhammad mengajarkan apa yang dia percaya, paksaan, makanya diperangi. Gitu. Karena tidak sesuai apa yang disembah orang kafir ini. Gitu, Pak. Pahami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu ya, Pak. Untuk masalah pemaksaan Rasulullah SAW masuk ke dalam agamanya, sepertinya menurut Anda itu sebuah pemahaman yang salah. Sebab telah diterangkan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Maka secara tidak langsung peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mempunyai maksud lain, dan sudah diterangkan dalam Al-Quran itu sendiri. Silahkan Anda buka Al-Baqarah ayat 181 ya. Al-Baqarah ayat 181 dikatakan فَإِن قَتَلُكُمْ فَقَتَلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Artinya apa? Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Nah, di sini Allah menegaskan, jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Ya, sudah jelas, Pak. Jadi di saat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang diam, janganlah kamu memerangi orang-orang kafir, sebab dikatakan dalam surah-surah Al-Kafirun khusus untuk orang-orang kafir yang tertutup, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Anda harus menemukan terminologi yang pas gitu loh Pak. Jangan asal Anda baca setengah-setengah sehingga Anda simpulkan dengan sesuai dengan penafsiran, bukan maksudnya dengan akal Anda sendiri gitu loh ya. Jadi diterangkan, jika mereka memerangi kamu maka perangilah mereka gitu loh. Wah, berarti sama saja dong. Apa namanya, Rasulullah SAW tidak mengasihi musuhnya. Tidak. Bapak harus tahu bahwa eh, hukum peperangan itu seperti apa, yaitu kita itu jangan diam gitu loh ya, jangan diam. Namanya berperang itu kan namanya kita saling melawan karena adanya suatu konflik gitu loh Pak ya. Dan satu lagi saya akan mengambil ayat dalam Alkitab sehingga ini menjadi sebuah rujukan juga ya, agar Anda juga ingin berpikir. Karena gimana lagi ya, ada sedikit kemungkinan bahwa Anda akan paham kalau saya memberikan hanya pada Al-Quran saja. Pada Ulangan 21-4, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir menyertai engkau. Maka secara tidak langsung di sini mengatakan bahwa dalam kitab Ulangan 21 ini bahwa kamu harus memerangi musuh-musuhmu ya. Musuh-musuh ini dalam artian itu saling berperang Pak, yaitu adalah terjadinya konflik sehingga saling berperang, bukan saling mengasihi dan sebagainya, enggak, karena itu akan adanya terjadi polemik lagi yang baru gitu loh. Nah, lalu dalam kitab perjanjian baru pun telah disebutkan bahwa nanti akan ada saatnya Tuhan Allahmu akan menuntunmu berperang melawan orang-orang kafir. Dalam perjanjian baru itu sendiri akan ada saatnya, dan itu pun diceritakan saat Yesus akan turun kembali ke dunia. Dalam artian apa? Segala musuhmu itu harus kamu perangi gitu loh. Perangi dalam artian apa? Itu melawan balik, bukannya memulai dengan peperangan, tetapi memerangi balik gitu loh. Jadi di sini menerangkan mengenai hukum peperangan. Ya, hukum peperangan. Lalu Keluaran 14:14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu Yosua 10:42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Lalu 1 Samuel 17:45-46, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Maka di sini tetap dikatakan bahwa kamu harus memerangi musuh-musuhmu, ya kan? Kamu tidak boleh diam. Maka analoginya seperti ini Pak. Jikalau Bapak bertemu dengan orang yang memang ada niatan untuk mencelakai Bapak, apakah Bapak akan diam saja dan mengasihi orang itu dan akan tetap orang tersebut akan membiarkan Anda biarkan tetap mencelakai Bapak? Coba, pilihan Anda sekarang hanya satu, akan mengasihi orang tersebut atau akan melawan balik. Ya kan? Melawan balik dengan artian apa? Anda menyingkirkan kemungkaran, gitu kan? Anda menyingkirkan kemungkaran, menyingkirkan sesuatu yang jelek, ya kan? Tapi kalau Anda diamkan saja, maka Anda akan biarkan orang itu hidup dan dia akan terus mencelakai orang yang lain. Coba, sekarang pilihan Anda yang mana? Jelaskan kembali analoginya. Peperangan yang disebutkan kafir di sini, ya, peperangan disebutkan kafir di sini, orang-orang munafik di sini. Sekarang saya analogikan seperti ini. Di saat Anda bertemu dengan seseorang yang mencoba mencelakai Anda, di saat Anda bertemu dengan seseorang yang ingin mencuri Anda, di saat Anda bertemu dengan seseorang yang berusaha untuk mencelakai orang lain pun, sekarang dia bertemu dengan Anda. Ya. Sekarang dia bertemu dengan Anda dan Anda diberikan pilihan oleh Tuhan. Apakah Anda ingin melawan atau Anda ingin mengasihi orang tersebut sehingga Anda tidak ingin melawan? Coba apa pilihan Anda? Yang pertama, ada beberapa kemungkinan dari kedua pilihan tersebut. Jikalau Anda memberikan dia kasih dan sebagainya, kalau Anda melawan balik, maka ada kemungkinan orang tersebut akan kalah dan dia akan memberhentikan perbuatan buruknya.
Lalu yang kedua, jikalau Anda biarkan orang tersebut dan Anda berikan kelepasan dan sebagainya, maka ada kemungkinan orang tersebut akan mencelakai orang lain setelah dia mencelakai diri Anda. Nah, di sini kita bisa memetik makna, Pak. Di sini kita bisa memetik makna bahwa segala sesuatu yang mengarah ke sesuatu yang contohnya perang dan sebagainya, tidak selalu Anda bisa definisikan sesuatu yang buruk. Karena semuanya memiliki sejarah, semuanya memiliki penjelasan. Gitu loh. Orang kafir yang disebutkan sini kan orang-orang kafir yang munafik. Orang-orang kafir yang suka mencelakai orang lain. Ya kan? Orang-orang kafir yang berbuat buruk, zina dan sebagainya. Ya. Dan di sini Allah membenci mereka. Gitu loh. Apakah di saat mereka menyerang orang-orang muslim dan kami diam saja, dan kami diam saja dan Rasulullah pada saat itu diam saja, maka kemungkaran akan terus tuh berputar di negeri Mekah itu. Dan tidak akan ada habisnya, ada kemungkinan orang-orang kafir Quraisy akan terus ada sampai sekarang. Coba. Di sini kan kita harus mencari solusi, Pak. Tidak semuanya sesuatu yang telah diceritakan tidak ada solusi dan Anda biarkan saja seperti itulah. Wah, ini kasihinilah musuhmu. Udah tahu musuh. Kok dikasihani, Pak? Musuh kan dijadikan kategori musuh berarti ada alasannya. Gak mungkin semena-mena tidak ada alasannya maka kamu kasihi. Kan gitu. Pak, aku mengatakan Yesus itu Tuhan bukan dari diriku sendiri. Tapi Roh Allah itu loh. Roh Allah itulah yang menyatakan kepada rohku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, semenjak Yesus belum pergi naik ke surga, Roh Allah itu belum ada di setiap pribadi manusia yang percaya kepada Yesus. Jadi Roh Allah itulah yang menuntun manusia, mengajar, menegur, membawa Anda kepada kebenaran, Pak. Jadi tanpa Roh Allah itu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kamu harus dituntun terus. Dituntun terus, Pak. Roh itu maha hadir di setiap pribadi, bisa kemana-mana. Tanpa Roh Allah, manusia tidak bisa mengakui Yesus itu Tuhan. Karena aku mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, karena itu pengakuan Roh Allah yang ada di dalam hatiku. Jadi pun, maka kalau kami berdoa dari dasar hati, bukan diajari, bukan dihafalin. Seperti Roma 8 ayat 2 berapa gitu. Kita berdoa, kita dibantu berdoa oleh Roh Allah itu sendiri. Jadi bukan karena dihafal-hafal, dipelajari, bukan. Jadi kalau muslim berdoa itu dipelajari, dihafal, Pak, dihafal. Jadi enggak dari dasar hati setiap pribadi. Kalau kekristenan berdoa keluar dari mulutnya sendiri, enggak dihafal, keluar karena dibantu Roh Allah itu sendiri. Jadi makanya aku bilang, kalau Anda berada di posisi jalan yang disediakan Yesus kepadamu, maka Anda akan dituntun oleh Roh Allah itu, diajar, ditegur, dinyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan itu kepadamu, supaya engkau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan engkau yang mengatakan itu Yesus adalah Tuhan, tetapi Roh Allah yang ada di dalam hatimu, Pak. Itulah yang menyatakan kepada rohmu itu sendiri, sehingga engkau mengakuinya, membuka mulutmu, dan engkau mengatakan kepada semua orang. Begitu, Pak. Itulah keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan supaya gimana kamu bisa mengakui Roh Allah itu, Tuhan itu adalah, Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya kamu dibantu oleh Roh Kudus. Makanya dibilang sebelum aku pergi, roh penghibur itu tidak datang kepadamu. Belum ada. Nah, begitu Yesus naik ke surga, Roh penghibur itu turun kepadamu, kepada setiap yang percaya kepada Yesus. Itulah, Pak, di jalan yang benar.
Masalahnya kamu bukan di jalan Tuhan Yesus, sehingga kamu menolak Yesus adalah Tuhan. Ya kalau kamu tidak di jalan yang benar, kamu tidak akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu masalahnya. Masalahnya kamu di jalan orang-orang lain, di jalan nabi yang lain. Gitu Pak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Oh, jadi secara tidak langsung roh Allah itu ada pada setiap diri manusia itu sendiri ya Pak, setelah Yesus turun ke dunia. Setelah itu semuanya siapapun yang mengajari memberikan pengajaran Kristen dan sebagainya itu diurapi roh Allah gitu. Dan dikatakan bahwa ada suatu ayat dalam Alkitab bahwa setiap makhluk yang bernyawa dia itu berruh ya. Beruh Allah itu dalam artian roh yang hidup, ya kan? Maka di sini saya ingin bertanya kepada Anda. Di saat kalau Anda katakan setiap roh Allah itu memberikan pengajaran menuhankan Yesus, terlebih penyebutan Roh Kudus itu sendiri, apakah setiap manusia yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah itu sendiri, adalah tuntunan Roh Kudus juga? Karena kan Anda katakan bahwa setiap manusia itu dituntun Roh Allah, ya kan? Coba gimana? Silakan menjelaskan. Satu lagi, setiap siapapun yang percaya kepada Yesus, yaitu secara tidak langsung siapapun percaya kepada Yesus dengan pengajaran yang diberikan oleh beliau, maka di saat Yesus naik ke sorga, maka itulah roh penghibur itu turun dan akan mengurapi setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Dan perlu Anda ketahui, dikatakan bahwa kamu harus memberitakan Injil kemanapun, dan Yesus mengatakan hal tersebut. Dan Islam itu mengakui Injil, ya, mengakui Injil sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Yesus sebagai bukti pengajaran dan keilahian Allah itu sendiri. Apa yang diajarkan oleh Yesus yaitu menyembah Allah yang satu. Maka secara tidak langsung kami ini diurapi Roh Kudus itu juga dong, Pak. Ya. Ya, betul kan? Maka secara tidak langsung pengajaran yang diberikan Roh Kudus mengenai menuhankan Yesus dengan pengajaran satunya lagi yang mengajarkan janganlah kamu menuhankan Yesus, itu seperti itu apa Pak? Kan jadi berlawanan namanya. Ataukah ini hanya sebagai sebuah ilusi atau saya analogikan sebagai sebuah hal yang berlawanan dan sebenarnya itu tidak ditemukan titik temunya. Coba gimana Pak? Mengakui Injil. Injil itu apa Pak? Injil itu apa pengertiannya Pak? Tolong dijawab. Dalam kitab pengajaran para nabi-nabi, Injil itu dan setiap kitab apapun yang berisi firman Tuhan adalah kitab-kitab yang diajarkan para nabi, ya. Maksudnya dalam memberikan pengajaran langsung dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi sama pula dengan pengertian dari Injil, bahwa Injil adalah firman Tuhan yang perlu disampaikan kepada umat seluruh manusia. Dengan itu Yesus mengatakan, tebarkanlah Injil ke seluruh penjuru negeri dan sebarkanlah Injil, memberikan pengajaran mengenai Injil ke seluruh penjuru negeri. Yesus katakan kepada ke-12 muridnya. Para nabi ini di zaman siapa? Di zaman nabi atau di zaman Yesus? Saya tanya dulu. Para nabi ini siapa? Di zaman nabi atau di zaman Yesus? Kalau di zaman Yesus nggak ada nabi, cuman satu, itu Nabi Yohanes, itu aja satu itu. Setelah itu nggak ada lagi. Pertanyaannya, di nabi yang kamu sebut-sebut ini, para nabi ini di zaman nabi atau di zaman Yesus? Kalau Anda membahas mengenai ini, berarti kita harus membahas mengenai ketuhanan Yesus, Pak. Karena kan saya sebutkan di sini literatur kenabian ialah Yesus itu sendiri, yaitu pengajaran-pengajaran Injil yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya seperti Musa, lalu Ibrahim mengajarkan ilmu monoteisme seperti yang diajarkan Yesus, yaitu menyembah Tuhan Allah yang satu. Nah, di sini kita mungkin saya tertarik untuk lebih membahas mengenai ininya ya, Pak, mengenai ketuhanan Yesusnya. Gimana? Silakan. Yesus tidak pernah mengakui dirinya nabi. Tampilkan ayatnya kepada saya Pak.
Tampilkan ayatnya kepada saya. Yesus tidak pernah ngomong dirinya itu nabi. Tampilkan ke saya, Pak. Jangan kangkung genjer, Pak. Jangan karena kata orang. Tampilkan, Pak, ayatnya. Di sini kita pertama-tama harus mengetahui apa definisi seorang nabi yang dipercayai dalam keilmuan agama monoteisme manapun dan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Musa. Apa definisi dari nabi? Definisi dari nabi ialah dia yang diberikan firman. Diberikan firman lalu disampaikan kepada umatnya. Lalu disebutkan sebagai utusan. Telah diterangkan dalam kitab Yohanes Yohanes 17:3 bahwa dia yang telah mengutus aku. Lalu dalam kitab Yohanes 10:32 sampai 36 dialog antara Yesus dengan bangsa Yahudi, dia yang telah mengutus aku pun di situ diterangkan dalam kitab Yohanes itu sendiri. Maka dimanapun dan kapanpun itu definisi seorang nabi ialah dia diutus, lalu dia yang diberikan firman, bukan dia yang berfirman. Ya, sudah cukup jelas menurut saya seperti ini. Pengertian Injil itu adalah firman Tuhan, Pak. Sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Mengapa saya katakan firman Tuhan? Sebab Yesus mengatakan bahwa kamu harus memberitakan Injil ke seluruh penjuru negeri. Maka tidak langsung ialah memberitakan Injil adalah firman Tuhan. Karena Yesus itu kan dengan tujuan ia turun ke dunia adalah memberikan pengajaran. Maka kalau dikatakan beritakanlah Injil dalam kepada seluruh penjuru negeri, maka secara tidak langsung kamu harus memberitakan firman Tuhan, ya kan? Maka Injil itu adalah pengertian dari firman Tuhan itu sendiri. Dan dalam Islam pun disebutkan bahwa Injil itu merupakan firman Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan diberikan pengajaran kepada Bani Israel dari Nabi Isa dan dari Allah itu sendiri. Bapak, Bapakku, di dalam perjanjian lama, di situ disebut Allah berfirman. Setiap nabi-nabi itu mengatakan Allah berfirman. Tapi sesudah di perjanjian baru tidak disebut Allah berfirman, tapi Yesus berkata, yaitu Allah itu yang berkata. Jadi nggak ada di perjanjian baru itu Allah berfirman. Tapi di situ Yesus berkata, langsung Allah itu yang berkata. Kalau di perjanjian lama kan Allah berfirman. Nabi-nabi itu berkata Allah berfirman. Tidak ada pernah mengatakan berkata apa? Aku berkata. Tapi di perjanjian baru Yesus berkata, bukan Yesus berfirman. Gimana? Bukan Yesus berfirman, bukan Allah berkata. Yesus berkata, karena ya Allah itu langsung berkata kepada manusia. Begitu, Pak. Pokoknya di perjanjian lama nggak ada mengatakan berkata. Nabi itu mengatakan Allah berfirman. Tapi di perjanjian baru setiap mengeluarkan kata-katanya dari Yesus, aku berkata. Simak ya, Pak. Aku berkata. Beda Allah berfirman, aku berkata. Maksudnya aku berkata itu langsung Allah itu berkata kepada manusia. Begitu, Pak. Cerdas. Makanya aku tidak berharap engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi aku berharap Tuhan membuka hati pikiranmu supaya kebenaran engkau temukan, Pak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Sini yang perlu Anda ketahui. Karena dalam perjanjian lama, di saat Allah itu berbicara kepada Musa, kan tidak ada firman yang diutus, ya kan?
Firman itu langsung dikeluarkan dari mulut Allah itu sendiri, maka disampaikan kepada Musa, dan firman itu ya diutus menjadi seorang manusia, ya kan? Nah, di saat Yesus turun ke dunia, itu menjadi firman yang diutus menjadi sebuah daging, ya kan? Sebagai menjadi sebuah daging dan diutus menjadi sebuah firman dan menyampaikan firman Allah. Sehingga makanya dikatakan Yesus yang berkata, sedangkan Yesus mengatakan, aku telah menyampaikan segala firman-Mu, Tuhan Allahku, ya kan? Tuhan Allahku, Bapakku, di dalam kitab Yohanes 10. Ya, dalam kitab Yohanes 10 telah diterangkan bahwa aku telah menyampaikan seluruh firman-Mu. Dalam kitab Yohanes 10 atau kitab Yohanes manapun itu telah diterangkan, Pak. Aku telah memberikan pengajaran apa yang telah Engkau katakan kepadaku, dan firman-Mu telah aku sampaikan sepenuhnya sehingga mereka mengerti. Itulah definisi mengapa mengapa Allah, Tuhan Allah mengutus Yesus sebagai firman-Nya dan menyampaikan firman-Nya. Makanya dikatakan Yesus yang berkata. Ya, Yesus yang berkata dalam artian apa? Yesus berkata, dia menyampaikan firman Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus. Ya, tidak ada Yesus mengatakan aku berfirman. Yesus berfirman, tidak ada, Pak. Yesus tidak pernah mengatakan Yesus berfirman. Namun ia mengatakan bahwa aku diutus, aku menyampaikan firman Allahku, kamu harus menyembah Allahku, Bapakku dan Bapamu dan Allahmu. Ya kan? Itu sudah jelas diterangkan dan langsung dikatakan Yesus itu sendiri. Ya. Maka kalau Anda katakan pengertian Anda Yesus ini yang berkata, Yesus ini yang berfirman, Anda salah, sebab dikatakan bahwa aku hanya sebagai menyampaikan firman. Ya. Aku sebagai yang menyampaikan firman. Karena pada saat zaman Musa aku tidak diutus. Yesus tidak diutus, firman tidak diutus. Namun di saat zamannya Bani Israel itu, di saat zaman Yesus itu, Yesus turun ke dunia diutus sebagai firman. Dan dia jelas dia menyampaikan firman. Tidak perlu dikatakan aku berkata. Tidak perlu dikatakan Allah berkata. Karena Yesus ini turun sebagai firman. Dia menyampaikan firman. Bukan berarti Yesus ini Allah itu sendiri. Karena dia mengatakan aku diutus. Ya kan? Masa Anda katakan pancaran sinar matahari adalah matahari itu sendiri? Kan salah definisinya, sebab pancaran sinar matahari itu memberikan pengajaran siapakah yang memancarkan sehingga pancaran itu ada. Ya. Analoginya seperti ini. Anda di pagi hari keluar, Anda melihat sebuah objek diterangi oleh matahari. Sekarang Anda katakan, wah itu objeknya kena sinar matahari atau mataharinya? Mungkin Anda akan katakan keduanya, namun lebih tepat Anda katakan sinar matahari, karena nggak mungkin matahari langsung turun ke bumi. Gitu kan? Ini analogi yang sederhana dan menurut saya cukup logis. Karena sebab pancaran matahari itu memberikan pengajaran bahwa objek ini diterangi oleh matahari bukan berasal dari pancaran matahari itu sendiri, melainkan dia yang membuat pancaran itu ada. Gitu loh. Jadi sudah jelas ya, Pak. Makanya sebab itu mengatakan matahari tidak perlu mengatakan aku ini maksudnya matahari ini yang ada matahari ini yang ada pada objek tersebut, melainkan pancaran dari sinarku. Ya, makanya pancaran dari sinarku itu mengajarkan bahwa pancaran tersebut berada dari matahari itu sendiri. Ini analogi yang menurut saya coba Anda pahami kembali. Dan perlu Anda buka-buka lagi ya mungkin kitab Yohanes itu secara jelas dan terang. Ya. Allah itu di perjanjian lama, Yesus belum hadir, Pak. Yesus Allah menjadi manusia belum ada pada saat di zaman Nabi. Jadi Nabi itulah yang dipakai untuk menyatakan kepada bangsa Israel. Gitu, Pak. Jadi bangsa Israel itu dipimpin oleh nabi-nabi. Di perjanjian lama Allah menjadi manusia itu belum datang, Pak. Makanya nabi-nabi itu berkata, Allah berfirman. Nah, begitu Allah turun ke bumi ini di perjanjian baru yang disebut Yesus, maka Yesus berkata. Yesus tidak pernah mengatakan Allah berfirman, tapi Yesus berkata langsung. Allah itu berkata. Beda, Pak. Allah itu berkata, Allah itu berfirman. Allah itu berfirman, nabi-nabi itu yang menyampaikan. Tapi Yesus berkata, ya Yesus itu langsung mengatakan
kehendak Allah. Maksudnya Allah itu berkata langsung kepada murid-muridnya atau yang ada di situ. Berfirman dengan berkata itu berbeda. Berfirman yang disampaikan oleh Nabi, tapi berkata langsung Allah itu yang berkata, yaitu yang disebut manusia Yesus, Pak. Bedakan, Pak. Bedakan, Yesus di zaman perjanjian lama belum hadir. Jadi yang dipakai itu Nabi, Pak. Nabi. Begitu, Pak. Jadi kelanjutan pertanyaan, Pak, Injil itu apa, Pak? Pengertiannya. Makanya Pak, tadi di awal saya sempat berkata kepada Anda bahwa Yesus kan memang tidak diutus ke dunia sebagai firman, dia diutus ke dunia di saat zaman Musa. Sebab kontak antara Musa dengan Allah itu sendiri, dengan Allah YHWH, itu memang sudah ada kontakan langsung, Pak. Jadi Anda kalau misalnya mengatakan bahwa firman Allah itu langsung kepada Musa, memang itu benar. Namun di saat zaman Yesus turun sebagai firman, dia turun sebagai rupa daging, dia itu turun sebagai firman juga, dia menyampaikan firman. Contohnya seperti ini, di saat Allah berkata di dalam firmannya itu kan diutus ke dunia, Pak. Nah, di saat dia diutus ke dunia, dia menyampaikan, aku telah berkata. Ya, aku telah berkata. Karena kenapa? Karena yang diutus adalah firman, bukan yang diutus adalah seorang manusia full. Karena diutus adalah seorang firman. Firman yang diutus menjadi rupa daging. Namun pengkondisian di sini tetaplah tetaplah sebagai utusan. Namun utusan yang memiliki dalam artian hasrat, nafsu dan akal pikiran. Makanya Yesus mengatakan aku telah diutus. Karena Yesus memiliki pikiran dan akal gitu loh, Pak. Kan sudah jelas ayatnya seperti itu. Jadi kalau Anda katakan Yesus adalah Allah itu sendiri, tidak bisa Anda katakan demikian. Kalau Anda katakan hanya karena Yesus mengatakan aku telah berkata, dan Anda jadikan sebuah acuan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Anda salah. Sebab Yesus mengatakan aku turun ke dunia untuk menyampaikan firman. Untuk mengatakan kepada kamu, sembahlah Allah yang satu. Dalam artian dia hanya menyampaikan firman. Dia turun sebagai firman. Dia mengatakan firman apa yang telah dikatakan Allah, aku telah berkata. Kecuali kalau misalnya Yesus ini turun memang benar-benar tidak menjadi sebuah firman. Maka mungkin Yesus akan mengatakan Allah berfirman. Nah, bukan di sini kan seperti kepercayaan Anda, Yesus turun sebagai firman. Maka dia mengatakan seluruh apapun yang dikatakan oleh Allah itu sendiri. Seperti seorang pengantar surat dengan seorang yang mengantarkan surat. Dikatakan bahwa surat yang diantarkan itu berkata, aku sedang berada di bus. Tidak mungkin pengantar surat itu mengatakan dia berfirman sedang berada di bus, gitu kan, sedang berada di bus. Tidak mungkin mengatakan demikian karena harus sesuai dengan apa yang disampaikan. Terlebih yang diutus itu adalah pengantar surat. Dalam artian di sini adalah perkataan itu sendiri. Ya, Pak. Jadi tetap definisi di sini bahwa Yesus adalah firman yang diutus. Firman yang diutus ke dunia, bukan Allah yang diutus ke dunia, Allah Bapa yang diutus ke dunia, bukan seperti itu, Pak. Karena diterangkan dalam Yohanes 10:32 sampai 36, Yesus mengatakan bahwa ia menolak siapapun yang adanya pemfitnahan atas dirinya, aku adalah Allah Bapa. Serahkan, coba Bapak buka Yohanes 10:32 ya, buka Yohanes 10:32 sampai 36. Dia itu tidak ada ayat mengatakan Allah itu turun sebagai firman, tapi Allah itu turun sebagai anak manusia yang adalah firman menjadi manusia, bukan turun menjadi firman. Bedakan, Pak, tidak ada ayat mengatakan turun sebagai firman. Tapi Allah itu datang ke dunia melalui kandungan seorang ibu yang disebut anak. Anak ini berasal dari siapa? Allah. Makanya disebut anak Allah. Bukan anak Yusuf. Karena dia bukan hasil spermanya Yusuf, tapi hasil dari firman yang Roh Allah itu hadir di kandungan Maria. Cerdas ya. Tidak ada ayat mengatakan Allah turun sebagai firman Tuhan. Tidak ada.
Tapi Allah turun menjadi manusia. Turun menjadi manusia, firman menjadi manusia yang melalui kandungan Maria. Maka kandungan Maria itu lahirlah seorang anak. Anak itu berasal dari Allah, maka disebut anak Allah, bukan anak Yusuf. Begitu. Cerdas siapa? Cerdas ya. Cerdas ya Pak ya. Pak, apapun pertanyaanmu, kulayani. Tapi dengan lemah lembut ya Pak, aku berjanji dengan lemah lembut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Oh, oke Pak, siap. Saya juga akan bertanya dengan lemah lembut dan saya akan mengikuti alur cerdas yang Anda maksud ya. Jadi, Anda katakan bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Anak Allah yang turun sebagai rupa manusia, maksudnya dalam artian roh Allah yang masuk dalam kandungan Maria lalu dilahirkan sebagai bentuk manusia, yaitu Yesus itu sendiri. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Di saat Yesus turun ke dunia, dia itu di saat Yesus, bukan Yesus, maksudnya dalam artian Yesus turun ke dunia dari kandungan Maria itu sendiri. Lalu mengapa Anda bisa katakan bahwa anak Allah itu merupakan Allah itu sendiri? Sedangkan jikalau Anda ketahui bahwa Yesus ini ditugaskan atau beliau menyatakan bahwa aku ini telah menyampaikan firman-Mu. Nah gitu, coba Pak, silahkan. Oh, oke Pak, siap. Saya juga akan bertanya dengan lemah lembut. Dan terlebih Anda katakan bahwa Allah, Roh Kudus, lalu Yesus itu merupakan suatu kesatuan yang sama. Jadi, kenapa di saat Yesus turun ke dunia, ia tidak disebut sebagai Allah itu sendiri? Karena kan ini kan merupakan konsep Tritunggal yang Anda imani, ya kan? Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah, lalu Allah itu Allah juga itu sendiri. Mengapa di saat Yesus turun ke dunia, itu tidak disebut sebagai Allah, melainkan anak Allah, gitu kan? Artinya kan kalau Yesus turun ke dunia, ya merupakan sifat lain dari Allah itu sendiri, maka ada kemungkinan bahwa Yesus ini juga berkuasa, Pak. Dia juga berkuasa atas dunia, dan ia pula tidak akan mengatakan aku hanya diutus untuk bangsa Israel, karena ia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, lalu ia turun ke dunia, gitu kan? Kalau Anda katakan bahwa Yesus ini turun ke dunia, yaitu adalah dalam rupa Allah, Allah ini kan dia kan tidak mungkin definisinya itu diutus, melainkan dia akan mengatakan aku turun ke dunia, ya kan? Aku turun ke dunia, artinya memang sesuai dengan definisi hasrat dia sendiri, kolerasi Tuhan itu sendiri, dia menjelma menjadi manusia dan dia menyatakan secara langsung. Dia tidak akan mengatakan bahwa dirinya diutus. Dan justru itu akan mengakibatkan polemik lain, contohnya adalah pendapat-pendapat Yesus ini anak Allah, Yesus ini firman Tuhan yang diutus, dan sebagainya.